Selamat datang lagi Koncolakon di channel Kening Ati. Kita ketemu lagi dan semoga Koncolakon tetap eh, menyebarkan kebaikan, menebarkan cinta, dan kita di sini juga sedang terus memperbaiki diri kita sendiri ya kan Jen. Dan sebelum kita masuk ke acara ini, kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Eh, di channel yang sekarang ini, alhamdulillah kita dapat banyak hal yang baru selain equipment yang baru, terus pencerahan baru. Jadi kita tak beberapa waktu Koncolakon kita coba untuk inspeksi diri apa yang kurang dari kita sendiri, dan ternyata banyak. Karena konsepsi kita kan awalnya hanya pingin ngobrol tentang banyak hal, tapi tidak iso banyak orang menikmati dari obrolan kita kan ya. Bermanfaat. Jadi selama jeda yang begitu lama ini, kurang lebih 2 mingguan kita vakum karena kita harus mengumpulkan banyak hal, equipment kita lengkap lagi. Alhamdulillah, semoga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita ini bisa menjadikan kita semakin baik, kita semakin bagus. Jadi kajian, kalau ngomong-ngomong soal tematik terus konten ini akan seperti apa, yang jelas kita akan tetap berbicara tentang masalah budaya, dan budaya itu merupakan bahasa-bahasa kemanusiaan yang nanti tetap akan kita bawa ke arah yang titik tertinggi, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi beberapa waktu ini kan Dian, banyak hal yang saya temui ya, yang saya amati dari jadi saya ini terus menerus untuk mencari apa sih yang kurang dari saya, apa yang kurang dari saya, dari channel YouTube, dari bacaan-bacaan, beberapa video yang diberikan mungkin luar biasa yang diberikan pada saya, bukunya Pak Haji Slamet yang Pancasila itu luar biasa. Kita tahu bagaimana sebuah karakter Pak Haji Slamet ini ternyata seorang sastrawan yang cukup bagus, terus dia penulis yang cukup produktif tentang menuliskan, menjabarkan Pancasila. Kan saya kira dulu dia menulis Pancasila itu hanya sekedar di dataran apa sih Pancasila itu, kan dia menjajar sampai ke arah spiritualitas, pemaknaan seperti itu. Jadi sampai dia itu membawa ke arah Tuhan itu sendiri. Sebenarnya kita berpancasila itu, kalau kita ngomong kan dia guru sejati dari seorang manusia itu adalah sesuatu yang dititipkan oleh Tuhan dalam diri ya, yang bisa kita mintai kita cek dialog, atau kita sendiri bisa berkonek dengan dia, berhubung dengan dia, dan banyak hal nanti akan kita terangkan di sini tentang masalah guru jati. Nah, kalau guru jati yang di kenegaraan kan, dari apa yang saya tangkap dari tulisan dari Pak Slamet tadi, guru jati kita itu sebenarnya sudah dikasih ruhnya itu ada di Pancasila. Jadi kalau dari konsep pewayangan kita ngomong Pandawa 5. Pandawa 5 itu kan ada 5 kakaknya itu. Yang pertama, yang kedua adalah Bima, kedua Arjuna, Nakula Sadewa. Nakula Sadewa ini jadi satu sebenarnya karena dia kembar, dia 4.
guru sejatinya dia itu adalah Krishna. Krishna itu yang menjadi guru sejati dari empat tingkat perwujudan dari manusia. Kan kita punya empat unsur, empat elemen yang apa namanya, yang kalau kita bilang kakang empat dulur papat satu pancer itu. Nah, dari sini kan Gian, kenapa saya mulai untuk urek-urek namanya apa YouTube, terus bacaan-bacaan, karena saya lihat sih arah pemikiran koncolakon yang di luaran sana itu banyak yang mencari tentang masalah jati diri manusia Nusantara itu seperti apa, siapa sebenarnya. Kan kalau sudah mencari jati diri itu sebuah kebaikan, karena kita akan menemukan diri kita, dia akan mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan, itu kan. Jadi saya mencari itu, ngorek-ngorek segala macam, terus banyaklah penemuan-penemuan yang saya anggap sebuah perjalanan spiritual saya untuk menemukan bahasan-bahasan yang luar biasa dari diri itu sendiri. Seperti apa ya, kalau dari Jawanya sendiri banyak yang mengoneksikan dengan masalah pewayangan, karena banyak filsafat ketuhanan sebenarnya yang dibahas di situ. Anggian nggak tahu diri kalau Anggian, perjalanan kosong yang selama ini kita jeda itu apa saja yang baik ditemukan? Terima kasih Mas Beri. Sebenarnya ini bahasan yang lebih lanjut, karena ini menyangkut apa ya, perjalanan seseorang. Jadi kalau di kita sendiri, kita sebelum kita mengenal guru sejati atau mengenal, jadi bahasanya kan berguru kepada Allah. Sebenarnya makanya guru saya Pak Haji Slamet itu tidak pernah mau dijadikan guru, karena sebenarnya tiap orang itu punya guru sejati. Jadi ibaratnya Allah sudah ngasih kita sistem ya, di dalam tubuh yang luar biasa. Itu adalah sebuah kebenaran atau guru sejati tadi, dimana kalau kita sudah bisa connect nanti akan menghasilkan hal-hal yang positif. Jadi karena letaknya memang di dalam. Jadi untuk perjalanan mencari sang guru sejati ini butuh proses, Kang. Jadi nggak gampang kita membalikkan tangan. Rasulullah sendiri 14 tahun di Gua Hiro, ya kan? Untuk bermakrifat, untuk menyendiri, untuk mencari jati diri siapa Tuhannya, sampai benar-benar tahu Allah yang atau Tuhan yang sebenarnya kayak apa, sampai petunjuk sudah tahu dan lain-lain, sampai segitu. Apalagi kita gitu kan. Jadi semuanya akan berproses, Mas Ferry. Nggak gampang, karena di situ adalah hal-hal yang sangat fundamental. Dari 1 juta orang paling cuma beberapa orang aja yang dikasih. Soalnya di dalam Quran sendiri dikatakan kalau hai Muhammad, kamu sekali-kali tidak akan bisa memberi hidayah atau petunjuk orang yang kamu sayangi. Yang kedua, tapi akulah yang berhak memberi petunjuk. Nah yang ketiga ini, dan aku tahu orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan Islam di sini, dengan keyakinan kita bahwa sang guru sejati tadi ya ada kaitannya dengan Tuhan sendiri. Allah sendiri yang akan mengajari kita setiap langkah kita ya. Kalau kita bisa bermakrifat, bisa kenal, maka selalu kita akan diajari. Makanya kita kan ada masalah serahkan ke Allah, ada masalah serahkan ke Allah, sambung ke Allah. Itu biar kita diajari. Jadi tidak mandek. Jadi bukan artinya kita nyerahkan ke Allah terus kita sampean tak kasih barang, sudah tak tinggal, tidak begitu. Saya nunggu sampean menggunakan barang, dikasihkan saya lagi. Jadi tidak mandek di saya ngasih toh. Berserah diri itu bukan terus kita berserah mandek, sudah enggak, tapi kita nanti ada ditambah ikhtiar, ada outputnya. Output dari hasil olah kita ya dengan Allah tadi dan dengan guru sejati tadi. Dan ini memang gini sebenarnya Mas Ferry, masalah guru sejati ini bisa jadi polemik nanti, karena kalau orang tidak paham
Nah akan jadi berarti kita bahasanya kita nuhankan selain Allah kan gitu. Jadi memang jadi, tapi kalau kita jalani ternyata iya loh benar ada. Tapi kalau orang enggak paham ya menganggap, karena gini dalam syariat sendiri di situ kan sudah jelas cara kita beribadah kayak apa, kehadiran kayak apa, sudah ada Quran, hadis, semua sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Berarti Rasulullah itu menghasilkan Al-Quran, hadis dan lain-lain. Nah itu kita tinggal pakai sudah. Nggak usah berpikir macam-macam, ibaratnya kan gitu. Nah kalau di tadi pelajaran Sang Guru Jati kita disuruh memaknai. Misalkan ibadah, kita sholat, Quran jelas, Rasulullah jelas menyuruh kita sholat, ya kan? Nah, kita tinggal melaksanakan kan gitu. Cuma di Quran jelas bahwa sholat itu bisa mencegah nahi mungkar ya, perbuatan yang tidak terpuji. Berarti apa Mas tadi? Kalau orang yang sholatnya benar, maka dia akan menghasilkan orang yang jauh dari kemungkaran, jauh dari tingkah laku jelek. Nah, kenyataannya orang sholat masih melakukan melakukan korupsi atau hibah atau memfitnah orang dan lain-lain. Itu berarti bukan sholatnya, tapi orangnya. Karena jadi, dia tidak bisa memaknai dari sholat memaknai. Nah, untuk memaknai ini tadi Mas Ferry, kita butuh Sang Guru Sejati, kita butuh dekat, kita butuh tahu kita ini ibadah kepada siapa sih? Bukan cuma ibadah, mari kita dapat pahala, hitungannya sudah berapa kali pahala kan gitu. Tapi dengan saya ini ibadah saya kasihkan siapa? Saya kasihkan Allah. Allah itu yang mana? Itu harus kita pelajari terus. Nah, supaya arahnya itu bisa pas. Kalau dari konsepsi pencarian Tuhan sendiri, Kang Dian, saya pernah mendengar gini. Karena ini berhubungan dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Satu, kita disuguhi sebuah fenomena yang tidak terjelaskan. Sebuah fenomena tidak terjelaskan bukan karena itu tidak masuk akal, tapi kita belum mengerti. Dan kemarin ada pawang hujan. Ya. Lalu banyak sekali orang sekarang berseteru tentang masalah yang namanya agama. Dan perseteruan ini bukan di luar agama satu dengan yang lain, tapi di dalam satu agama. Betul. Banyak kan agama Islam yang sedang berseteru kencang. Ada yang bilang agama Islam Nusantara, ada yang Islam Kejawen, ada Islam Arab, segala macam. Itu kan sebenarnya hanya penafsiran dari masing-masing pelaku dari agama itu. Karena kita sudah lupa apakah benar yang namanya agama itu adalah jalan. Dia hanya jalan, dia hanya titian yang akan membawa kita ke arah dimana yang sebenarnya kita cari itu tadi. Kita bukan sedang mencari agama. Agama itu sudah ditemukan, sudah diwariskan, diberikan oleh Rasulullah yang punya agama. Sekarang kita tugasnya mencari yang punya agama dan yang punya hidup, yang paling penting. Jadi kalau yang kita lakukan ini sementara ini kan luar biasanya apa kan dia? Kita itu selalu melakukan hal-hal yang selama ini orang lain nganggap itu aneh, di luar ritual. Kalau di luar ritual keagamaan berarti kan biasa yang dibilang gitu. Padahal konteksi dari bid'ah sendiri kan banyak sudah menjabarkan, tapi saya tidak akan membahas itu karena saya juga nggak begitu ngerti tentang hal-hal semacam itu. Tapi yang jelas ketika kita menuju Tuhan itu akan diberikan banyak peluang dan cara. Salah satu yang kita lakukan patrap berdiam diri, bermeditasi dengan menyebut Allah. Sebenarnya kita di situ sedang tidak mencari Allah di luar diri kita. Kalau kita mencari Allah atau Tuhan itu di luar diri kita, itu nggak akan ketemu. Karena apa? Alam dunia ini beragam, bentuknya nggak sama. Kamu akan menafsirkan Tuhan seperti pohon, kamu akan menafsirkan Tuhan seperti matahari, macam-macam. Tapi kalau kita kembalikan pencarian Tuhan di dalam diri, kan pasti sama. Karena kita dari zat yang sama, dari hal yang sama kita Tuhan. Yang konteksnya adalah kita sedang menuju ke dalam diri kita sendiri untuk mencari Tuhan sendiri dalam bentuk apa kan ya?
Ya nanti Kang Jiang akan bisa menjelaskan bentuknya seperti apa. Allah sendiri atau Tuhan. Jadi contoh lakon yang kembali saya ingatkan bahwa Allah itu semuanya ada Allah, Allah itu melingkupi dan kita sedang berada di dalamnya, tidak mau sendiri. Dan kalau kita mencari Allah di luar, itu mungkin dia akan ketemu, karena bahasa kita berbeda-beda dan pengalaman hidup kita juga berbeda-beda. Ada orang yang baru beragama ketika dia sudah mulai dewasa, ada orang yang mulai kecil sudah beragama, tapi terus terputus tengah jalan, macam-macam kan dia. Jadi kalau orang dia sendiri memaknai itu apa yang saya katakan ini tadi, itu ya apa kan? Begini Kang Ferry, saya telah yang pertama tadi tentang beragamnya Islam tadi ya. Sebenarnya kita di sini Mas Ferry ya, di Kening Ati ini kita coba menggagas ya suatu Islam yang luas, lebih luas ya, jangan terkotak-kotak. Kita semua adalah bahasanya Islam itu adalah rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu sesuatu yang tenang, yang menyejukkan, yang membuat masyarakat semua bisa tenang ya. Jadi di situ ada bahasa berbuat baik dan sebagainya ya. Kita bukan hanya sesama manusia, tapi kita juga berbuat baik pada lingkungan, alam. Sehingga ketika Islam yang benar, yang rahmatan lil alamin, maka disitulah nanti akan ada ketenangan, yang tidak ada saling menyalahkan, tidak ada. Yang kemarin terjadi ada ketika ini hampir terjadi ya Mas Ferry ya, ada dua kubu yang saya lihat, ada yang katanya Islam Arab, Islam Jawa, Islam Nusantara dan lain-lain. Ayolah para lakon semua, kita semua kalau sudah menyatakan Islam ya, kita bertakwa pada Allah, kita jalan sendiri aja. Jadi nggak usah menyalahkan orang. Karena kalau kita kembalikan pada sebuah ayat dalam Quran yang menyatakan bahwa semua itu adalah kehendak Allah, bahkan rumput yang jatuh pun adalah kehendak Allah, maka di situ kita tidak bisa menyalahkan orang, karena semua adalah kehendak Allah. Nah, Allah itu membahasakan ke tiap orang berbeda-beda. Makanya jangan menyalahkan kafir. Coba kajian itu dijelaskan pengalaman spiritual semacam itu. Karena kadang-kadang kita nganggap bahwa perjalanan untuk mencari Tuhan itu akan sama bagi semua orang, padahal kan beda. Nggak seperti itu. Beda. Itu nanti ini, makanya Kang Ferry luar biasa ini, bahasa lakon ya, konco lakon itu luar biasa, ternyata ada makna yang dalam gitu. Nggak hanya sekedar memanggil. Ya, nggak cuma bahasa gaul loh. Jadi lakon itu adalah representasi dari pelaku dari lelaki. Sebuah itu perjalanan. Kalau kita laku dalam berketuhanan, ya, jadi perjalanan kita ke Tuhan. Kalau di bahasa Islam itu tarekot, tirakat kalau bahasa Jawa. Jadi sebenarnya itu ini makanya kan kalau kita cari di luaran itu akan berbeda-beda. Karena bahasanya itu pengertiannya berbeda. Ada yang ngomong lelaku itu mesti wong Jawa, tirakat itu mesti wong Kejawen. Tarekot itu mesti wong Islam. Dan itu sudah tidak bisa kita jangkau. Nah, jangan begitu dulu, karena semua orang berhak untuk menjangkau level-level itu semua, gitu kan? Nah, ini Kang Ferry. Jadi bahasa laku yang kita geluti selama ini itu adalah perjalanan. Jadi kalau ketika Mas Ferry ditanya bagaimana rasanya kopi ya, kata orang A, B, C, tanpa Kang Ferry minum sendiri, maka Kang Ferry akan kebingungan karena ada bahasa banyak kan gitu. Dan kita cenderung percaya pada orang. Tapi kalau kita minum sendiri, oh kopi rasanya gini. Sampai misalkan Kang Ferry diancam apapun, tetap teguh. Berarti kebenaran itulah yang kita cari. Jadi rasa kopi tadi umpamanya kan. Jadi kebenaran dari laku kita. Jadi perjalanan lakon ini tadi adalah mencerminkan laku dari kita menghadap Tuhan, mencari, memaknai. Ya. Jadi setelah kita melakoni untuk berjalan ke Allah dengan zikir dan sebagainya, maka nanti akan menemukan pemahaman. Nah, pemahaman itu nanti yang bisa kita ambil menjadi ilmu kita. Nah,
Nah, makanya pemahaman tiap orang nanti akan berbeda, Kang Ferry. Karena Allah mengajarinya caranya juga berbeda-beda. Jangan salahkan. Jadi bahkan agama apapun juga intinya juga sama ya, mengajar untuk belajar ke Tuhan. Jadi nah, yang contohnya begini, ketika kita ibadah misalkan sholat, kalau kita cuma menjalankan syukur sholat aja terus tidak memaknai, maka kita kan menjadi hampa kosong. Jadi sholat ya sudah tidak ada artinya. Oleh kesel itu. Tapi kalau kita lakoni sholat itu ya dengan benar-benar memaknai, bahkan khusyuk ya, di dalam sholat itu ada ketika Allahu Akbar ya, ini wajah tu wajah sahadat dan wajah tu wajah Tuhan pemilik semesta alam, maka kita seakan sudah Allah itu di depan kita. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Sang Maha? Kalau sholat itu kan ritual agama yang pemaknanya adalah kita mengakui bahwa kita hamba dari yang maha pembuat kehidupan. Di tiap-tiap agama akan sama pemaknanya sebenarnya ya kan, karena itulah yang tujuan. Itu peristiwa apa kan? Apakah peristiwa hanya sekedar gerakan tubuh, atau kita sholat atau ibadah menghadap ya, kalau yang di gereja masuk gereja, yang itu kan ada ritualnya mas. Itu kita sedang melakukan peristiwa fisik atau batinnya juga ikut sholat kan? Itu Pak, saya ini memancing Kang Dian untuk memaknai ini sebagai biar informasinya ini jelas. Jadi kalau di dalam Islam sholat sendiri ya itu adalah kita ini menghadap Allah, kita ini sedang berhadapan dengan Allah, sedang ngomong dengan Allah. Makanya sikap dan lain-lain, maka kita harus tunduk patuh. Di tadi ini wajah tu wajah terus apa? Iya karena berdua, iya karena sain ya, tempat kepada engkau lah aku minta, padahal aku minta pertolongan. Kan itu kalau kita lakukan semua, terus ada juga apa? Banyak ya, jadi di dalam sholat itu kalau kita maknai nanti rasa sambung kita ke Allah ya, bahwa kita benar-benar ya sambung ke Allah, nanti akan tercermin dari hasilnya. Jadi sholat yang benar itu bisa mencegah yang mungkar. Jadi bisa, karena dalam peristiwa sholat itu kan ya, peristiwa apapun yang namanya ritual, kita masuk ke gereja, kita yang Kristen ke gereja, yang Buddha ke pura, yang Hindu ke wihara, sedang melakukan penghadapan terhadap penghambaan terhadap itu. Yang jadi pertanyaan adalah kita ngomong sebuah situasi yang khusyuk itu kan sebuah pemaknaan dari sebuah situasi. Kadang-kadang itu sholat yang dia, saya ini semua orang lah, gak ngomong saya tok, tapi semua orang hampir sama. Yang namanya pikiran ini akan selalu terbang kemana-mana. Harusnya kan gak seperti itu gitu. Kalau kita sholat kan ruhnya, jiwanya juga sholat. ya. Kan gini kamu, kalau mbak sholat sendiri ya, ketika kita sudah, makanya di situ ada kita laku itu dengan contohnya patrap itu ya, kita belajar manggil Allah, kita belajar sambung ke Allah ya. Nah rasa sambung ini kita pakai pas sholat gitu Kang Bari. Jadi ketika sampaikan Allahu Akbar, kita sudah sambung dengan Allah. Bahwa kita ketika kita sambung dengan Allah ya, kita sambung berinteraksi ya, makanya di dalam Islam ada ihsan itu karena kamu tidak tahu kalau kamu tidak bisa melihat Allah gitu kan. Jadi yang sambung itu apanya dia? Maksudnya dari fisiknya atau dari, bisa diceritakan sedikit bagaimana konsepsi sambung tadi kan? Sambung itu kan di situ ada sambung, itu yang sambung adalah rasa ingat kita kepada Allah. Sambung kita kalau ya Allah. Nah nanti ada apa energi kita ya, kita menghadap Allah, kita sambung ya Allah, nanti akan menghasilkan sambungan dari Allah juga. Dan nanti itulah nanti kan di hadis qudsi dijelaskan kalau kamu berjalan padaku maka aku akan berlari. Dan itu berarti konsep kita sambung itu ya dalam diri kita sambung dengan Allah. Diri itu berarti batin.
batinia, kolbu. Nah, Jadi jadi gini, konco-konco lakon yang harus dijajar kan Dian, karena konco lakon juga harus tahu bahwa dalam perangkat kita itu ada yang namanya alam pikir, akal, terus batinia sendiri. Biar konco lakon itu untuk melakukan apa namanya peribadatan ini tadi, apa yang harus dimaksimalkan selain fisik, ya kan Dian? batin itu. Itu konsepnya seperti apa pengaturannya aja? Mengenai kalaupun kita punya komputer, softwarenya itu harus di tune in seperti apa? Ya kalau itu penggalian masalah itu berarti kita mulai awal Mas Ferry. Kita harus mengenal diri dulu sampai situ. Makanya kalau saya bahasakan sambung kayak apa, ketika ini bahasa laku sulit dijelaskan. Misalkan sampai ngomong pedes ya, pedes itu kayak apa? Bahasanya kan bermacam-macam karena masuk di rasa. Ketika kita sudah bisa sambung, ya itu sambung kita, dan kita mau menjelaskan kadang ya kesulitan bahasa nanti. Takutnya begitu. Makanya di sini kita belajar untuk lakoni. Nah di situ ada proses Mas Ferry, prosesnya kita mengenal diri dulu. Dengan mengenal diri nanti kita akan sadar diri, akan tenang, karena jiwa yang tenang itu yang bisa kembali ke Allah, yang bisa sambung dengan Allah. Jadi bahasa sambung saya kita sambung dengan Allah, connect. Bahasa sambung itu connect. Kalau kita connect ke Allah berarti apapun nanti kita diberitahu kan gitu, tunjuk dan lain-lain nanti akan masuk, karena kita connect dengan Allah. Nah lain kalau kita connect dengan jiwa itu ada pikiran, perasaan dan lain-lain. Maka yang bersuara di dalam diri kita ya seputaran itu aja. Ketika kita ditimpa musibah atau apapun, hati menangis, pikiran ruwet, itu kan kita connect dengan jiwa. Kan intinya begitu. Kalau connect dengan Tuhan nanti, tadi juga ada bahasa Allah memang nggak butuh dipuji benar memang, tapi kita lah yang butuh. Karena dengan kita memuji Allah, kita merayu Allah, maka kan itu kata bahwa kalau kamu mencintai aku, maka aku akan mencintai. Gitu. Sebenarnya kan semua rasa cinta itu kita lihat dengan pikir, ya Allah maha tinggi, ya Allah yang maha segalanya.